Di video sebelumnya, kita berbicara tentang kesadaran diri sejati dan melepaskan ambisi duniawi untuk mencapai ketenangan batin. Tapi perjalanan itu ternyata tidak berhenti di sana. Ada sebuah lautan pengetahuan yang lebih dalam yang justru dimulai ketika ego kita telah tenang. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami dunia sufisme dan makrifat. Sebuah jalan kuno yang diajarkan para nabi dan wali untuk menjawab pertanyaan terdalam manusia. Siapa aku sebenarnya? Dan apa hubunganku dengan Sang Pencipta? Ini bukan dogma, tapi pengalaman langsung. Mari kita mulai perjalanan ini. Apa itu sufisme atau tasawuf? Banyak yang mengira ini adalah ritual aneh dan menjauhi dunia. Itu salah. Inti dari sufisme adalah pembersihan hati. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, menggambarkan hati atau kolbu seperti cermin. Ego, nafsu, dan cinta dunia adalah debu-debu yang mengotorinya. Zikir dan meditasi dalam sufisme adalah kain lembut untuk membersihkan cermin itu, agar ia dapat memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Konsep mengenal diri untuk mengenal Tuhan berasal dari sebuah hadis yang sangat populer di kalangan sufi. Ini adalah kunci utamanya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia terdapat ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesarannya. Dengan menyelami kesadaran diri yang paling dalam, kita akan menemukan jejak-jejak Sang Pencipta. Inilah pengetahuan langsung, bukan hanya tahu di otak, tapi merasakan dan menyaksikan dengan hati. Seperti kita tahu, madu itu manis, bukan karena membaca deskripsinya, tapi karena pernah mencicipinya sendiri. Perjalanan seorang salik atau pencari spiritual tidak instan. Ia melalui tahapan-tahapan yang dalam sufisme disebut makam. Ini seperti mendaki gunung. Kita tidak bisa langsung sampai ke puncak. 1. Makam pertobatan atau taubah. Membersihkan diri dari dosa dan niat buruk. Ini fondasinya. 2. Makam sabar. Sabar. Belajar sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan sabar menerima takdir. 3. Makam bersyukur. Syukur. Melihat segala nikmat bahkan dalam cobaan sebagai anugerah. 4. Makam pasrah, tawakal. Seperti daun yang dilepaskan dari pohon, percaya sepenuhnya pada angin kasihnya. Ini mirip dengan konsep detachment yang kita bahas sebelumnya. Di sepanjang perjalanan ini, seorang pencari mungkin akan mengalami petunjuk. Petunjuk ini adalah keadaan spiritual yang datang dari Allah, seperti semburan rasa cinta, takut, atau kedekatan yang mendalam. Ia tidak bisa dipaksakan dan bisa hilang. Tugas kita adalah konsisten membersihkan hati, terlepas dari ada atau tidaknya petunjuk ini. Lalu, apa itu ma'rifat atau ma'rifatullah? Ini adalah puncak dari perjalanan. Ma'rifat adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan yang didapatkan melalui penyaksian hati. Bayangkan kita mempelajari laut. Kita bisa membaca buku tentang laut, itu ilmu. Kita bisa berenang di laut, itu pengalaman. Tapi ma'rifat adalah ketika kita menjadi satu dengan laut itu, menyadari bahwa setiap tetap air adalah bagian dari lautan yang maha luas. Dalam ma'rifat, sang pencari mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar ada dan berkuasa kecuali Allah. Inilah yang disebut fana. Konsep fana bukanlah lenyap secara fisik, tapi lenyapnya kesadaran akan diri sendiri ego dalam kesadaran akan kehadiran ilahi. Seperti lilin yang lebur dalam cahaya matahari, ia tidak hilang, tapi menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Justru sebaliknya, manusia menyadari betapa kecil dan fananya dirinya dan betapa agung dan kekalnya Tuhan.
Dari sini lahirlah akhlak yang mulia, kerendahan hati, cinta kasih universal, dan kepasrahan total. Seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadilah kamu sebagaimana Allah menciptakanmu sebelum kamu ada. Teori yang dalam ini harus kita bawa ke bumi. Apa praktik harian yang bisa kita lakukan? 1. Zikir khafi atau zikir hati. Di samping zikir lisan, luangkan waktu 5 menit dalam hening. Ucapkan Allah, Allah dalam hati dengan penuh perasaan. Fokuskan hingga getarannya merasuk ke seluruh tubuh. Ini adalah meditasi Islami. 2. Muhasabah diri. Sebelum tidur, evaluasi hari ini. Apa niat di balik tindakanku? Apakah untuk Allah atau untuk pujian manusia? Ini adalah jurnal refleksi ala sufi. 3. Memaknai setiap aktivitas. Jadikan setiap kerja sebagai ibadah. Saat makan, syukuri sebagai nikmatnya. Saat bekerja, niatkan untuk memberikan manfaat. Dengan ini, seluruh hidup menjadi zikir. 4. Melatih sikap dermawan. Bersedekah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Ini adalah praktik langsung untuk melemahkan cinta dunia dan ego kita. Jadi, jalan sufi ini adalah perjalanan pulang kepada diri sejati kita, yang pada akhirnya adalah perjalanan pulang kepada Tuhan. Dari kesadaran diri, kita masuk ke penyucian jiwa, dan berharap suatu saat nanti diberikan anugerah ma'rifat. Perjalanan ini dimulai dengan satu langkah, niat yang tulus untuk mengenalnya. Jika kamu merasa terpanggil dengan topik ini, share video ini kepada yang mungkin membutuhkan. Subscribe untuk eksplorasi tasawuf modern dan ma'rifat lebih dalam lagi. Dan yang terpenting, mari kita mulai prakteknya, bukan hanya jadi wacana. Tulis di komentar, menurutmu tantangan terbesar apa dalam perjalanan mengenal diri dan Tuhan? Salam damai dan berkah untuk kalian semua.